Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi asarihi ila yaumiddin. Wa ba'du, pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman, semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmatnya, keberkahannya, dan pertolongannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, فَلْنَرْجِعْ إِلَى مَا كُنَّا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ دَوَاءِ الدَّاءِ الَّذِي إِنِ اسْتَمَرَّ أَفْسَدَ دُنْيَا الْعَبْدِ وَآخِرَتَهُ. Mari kita kembali kepada pembahasan awal tentang obat bagi penyakit yang bila terus-menerus akan dapat merusak dunia dan akhirat seorang hamba. Maksudnya yaitu penyakit dosa. Ya, penyakit dosa. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang hakikat dosa yang dimaksud sebagai penyakit tadi. Beliau mengatakan, فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِيَ تَضُرُّ وَلَا بُدْ. Dan yang harus diketahui bahwasannya dosa-dosa itu dan maksiat-maksiat itu pasti mendatangkan bahaya. Larangan-larangan Allah bila ditinggalkan itu maksiat. Perintah Allah yang wajib, bila larangan-larangan Allah kalau dikerjakan itu maksiat. Sebagaimana perintah-perintah Allah yang wajib bila ditinggalkan itu maksiat. Nah, kedua-duanya ini, maksiat dengan dua jenisnya ini sama-sama pasti mendatangkan mudarat. Lalu beliau menjelaskan hakikat mudarat yang disebabkan maksiat. Wa anna dhararaha fil qalbi ka dhararis samumi fil abadan. Dan
bahaya-bahaya maksiat, pengaruhnya terhadap hati itu seperti bahayanya racun terhadap badan. Sangat berbahaya. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Tergantung dengan tingkatan bahayanya. Bagaimana racun? Apabila dikonsumsi, terkadang hanya membuat pusing saja. Terkadang ada yang membuat panas. Tapi kadang-kadang juga bisa membuat lumpuh, bahkan mati. Maka begitu juga maksiat. Tergantung dengan besar kecilnya maksiat tersebut, maka begitu juga pengaruh maksiat tersebut terhadap hati. Bisa membuat hati itu sakit, bahkan waliyadzubillah membuat hati bisa mati. Nah, berikut ini beliau akan memberikan contoh-contoh dan kejadian yang sudah pernah terjadi yang menunjukkan akibat buruk atau bahaya yang diakibatkan oleh dosa yang telah dilakukan. Di sini disebutkan hal fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa wasababuhu dzunub wal ma'asi. Kata beliau, bukankah keburukan apapun itu dan penyakit apapun itu di dunia dan di akhirat, melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ini ada isyarat bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi itu sebabnya adalah maksiat. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesulitannya. Baik. Lalu beliau mulai memberikan contoh-contoh. Ya. Beliau memberikan contoh-contoh tentang dampak buruk atau bahaya yang diakibatkan oleh dosa dan maksiat. Pertama beliau mengatakan, "Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah." Tahukah kita kalau bukan dosa apa lagi yang telah membuat kedua bapak ibu kita dikeluarkan dari surga? Nabi Adam dan Sayyidah Al-Hawa. Sayyidah Hawa dikeluarkan dari surga itu karena dosa. Dari ladzah wan na'im wal bahja wa surur. Satu negeri atau tempat yang dipenuhi dengan kelezatan, dipenuhi dengan kenikmatan, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Dikeluarkan dan dibuang ke dunia. Negeri yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, dan penuh dengan musibah. Sebabnya tak lain adalah dosa. Wa mallazi akhraja iblis min malakutis samai wa tardahu wa la'anah. Baik. Contoh yang lain beliau sebutkan tentang iblis. Kalau bukan dosa apalagi yang telah membuat iblis dikeluarkan dari kerajaan langit sehingga dia terusir dan dilaknat. Wa masaha dhahirahu wa batinahu faja'ala suratu aqbah suratin wasna'aha. Dan yang mengubah yang membuat dia diubah zahir dan batin sehingga dia menjadi makhluk yang paling buruk dan yang paling jelek. Yang paling buruk dan yang paling jelek. Wa buddila bil qurbi bu'dan. Dari yang tadinya makhluk yang didekatkan kepada Allah menjadi yang dijauhkan. Wabil rahmati la'nah, dari rahmat menjadi laknat. Wabil jamal kubahan,
yang tadinya indah berubah menjadi jelek. Wabil jannah naron taradza, yang membuat diganti bagi dia surga menjadi neraka yang berkobar-kobar. Wabil imani kufran, dari iman dengan kufur. Wa bi walatil walil hamidi a'dam adawatin wa masyafatin wa bi zajalit tasbih wa taqdis wa tahlil zajal al kufri wa syirki wal kadzib. Dari yang tadinya mendapatkan pertolongan yang maha memberikan perlindungan dan maha terpuji, dengan musuh yang paling besar permusuhannya dan penentangannya, dan seterusnya. Semua itu adalah akibat dari dosa dan kemaksiatan. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Apa yang menimpa kaum Nabi Nuh? Kata beliau, bukankah dosa, atau apalagi kalau bukan dosa, yang membuat seluruh penduduk bumi itu tenggelam hingga airnya berada di atas puncak-puncak gunung. Wa man ladzi sallata ar-riha 'ala qaumi 'ad hatta alqadhum mauta 'ala wajhil ardi ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Begitu juga yang menyebabkan angin badai, angin topan itu menghancurkan kaum 'Ad hingga mayat-mayat mereka terbang bergelimangan di atas muka bumi seperti tanggul-tanggul yang lapuk. Wa dammarat ma marrat 'alaihi min diyarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Angin badai ini, kata beliau, menghancurkan semua yang dilewati. Rumah-rumah, ladang-ladang, sawah-sawah, tanaman mereka dan binatang ternak mereka. Hatta saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah, sehingga mereka menjadi pelajaran, menjadi nasihat bagi semua umat setelahnya sampai hari kiamat. Nah, ini akibatnya karena dosa dan maksiat. Maka jangan kita menggampangkan suatu dosa dan maksiat, karena akibat yang ditimpakan kepada umat-umat ini bukan tidak mungkin kemudian ditimpakan kepada kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lalu beliau mengatakan di sini, wa malladzi arsala ala qaumi samud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Kalau bukan dosa apa lagi yang membuat Allah mengirim suara yang lantang, yang keras terhadap kaum Samud hingga dapat memutus hati-hati mereka di dalam tubuh mereka. Wa matu an akhirihim, sehingga mereka pun tewas karena siksaan tersebut. Dosa. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta samatil malaikatu nabiha kilabihim. Begitu juga dosa juga yang telah membuat Allah mengangkat desa-desa kaumnya Nabi Lut, diangkat sampai ke atas langit, hingga para malaikat di langit sana mendengar gonggongan anjing di desa tersebut, diangkat ke atas. Summa qallabaha alaihim, lalu dibalik, setelah sampai di atas langit lalu dibalik. Faja'ala 'aliya safilaha, bagian atas menjadi bagian bawah. Fa ahlakahum jami'an, lalu semuanya dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Summa adbahum hijaratan minas sama' amtarhum 'alaiha. Kemudian mereka telah lempar dalam keadaan seperti itu, lalu mereka dilempar dengan batu-batu dari langit yang dihujankan dari langit kepada mereka. Fajama'a 'alaihim minal uqubat ma lam yajma' 'ala ummatin ghairihim. Di situ Allah Ta'ala menggabungkan beberapa siksaan kepada kaum Nabi Lut ini yang tidak pernah dilakukan dalam menyiksa umat-umat yang lainnya. Baik.
Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan sungguh apa yang dilakukan Allah seperti ini sama sekali tidak ada kedzaliman, sama sekali bukan kedzaliman. Tapi kenapa? Karena dosa yang mereka kerjakan, maka mereka pantas mendapatkan hukuman tersebut. Jadi orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat adalah sebenarnya dia adalah mustahik, orang yang pantas untuk mendapatkan siksa. Kalau bukan karena luasnya ampunan Allah, kalau bukan karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna tabaraka wa taala, niscaya tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini karena saking banyaknya kemaksiatan. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jangan pernah menggampangkan atau meremehkan satu dosa yang kita anggap, jangan pernah kita menganggap kecil suatu dosa apapun itu, karena sesungguhnya dosa yang kita kerjakan itu adalah dosa kepada Allah. Ya, adalah penyimpangan, pelanggaran, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu beliau melanjutkan, "Wa mal ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr." Begitu juga yang membuat Firaun dan bala tentaranya tenggelam di dasar laut. Sumana qala arwahum ila jahannam. Lalu kemudian roh-roh mereka dipindah dan diletakkan di neraka Jahannam. Fal ajzadu lil gharaqi wal arwah lil harqi. Sehingga jasad-jasad mereka ditenggelamkan dan roh-roh mereka dibakar. Waliyadzubillah. Semua ya ikhwah penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Wa ma alladhi khasafa bi Qarun wa dari wa mali wa ahli. Juga dosa yang membuat Qarun, rumah-rumahnya, harta-hartanya dan keluarganya itu apa? Ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Penyebabnya adalah dosa ya ikhwah. Kemudian beliau mengatakan, wa ma allazi ba'asa 'ala bani Israil qauman uli ba'sin wa syadid. Apa yang menyebabkan Allah mengutus kepada Bani Israel satu kaum atau beberapa orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar. Fajashu hilalad diyar. Kemudian orang-orang ini merajalela, ya, memporak-porandakan rumah-rumah. Wa qatalur rijal, membunuh orang-orang laki-lakinya. Wa sabbu dzurriyyata wan nisa, kemudian menawan anak-anak kecilnya dan wanita-wanitanya. Wa ahraqud diyar wa nahabul amwal, mereka membakar rumah-rumah dan merampas harta-harta. Summa ba'asa ma'alai maratan saniyah, kemudian setelah itu tidak cukup saya itu, Allah mengutus lagi orang yang seperti mereka kedua kalinya. Fa'aukhliku ma qadaru alaihi wa tabarru ma'alaw tadbira. Maka orang-orang ini pun menghancurkan apa yang mereka mampu untuk dihancurkan terhadap Bani Israel. Penyebabnya sekali lagi adalah karena dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu berikutnya beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang terdapat dalam kitabnya beliau bernama Az-Zuhad dengan sanad yang sahih. Haddatsana Al-Walid bin Muslim, diceritakan kepada kami oleh Walid bin Muslim. Haddatsana Safwan bin Amr, diriwayatkan dari Safwan bin Amr. Haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abi an bin Nafir an Abi, menceritakan kepadaku Abdurrahman ibn Jabir bin Nafir dari ayahnya, qal, dia berkata, lamma futiha Kubrus fufurriqa baina ahliha, ketika negara Kubrus telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, lalu mereka dipisah antara keluarga
fabaka ba'dhum ila ba'din. Sehingga mereka sedih, para penduduk sedih karena dipisah dengan keluarganya. Mereka menangisi yang satu karena yang lainnya. Menangis semuanya dalam keadaan sangat sedih. Ra'aitu Abu Dar jalisan wahdahu yabki. Kata ayahnya ini, yaitu Jubair di sini mengatakan, ketika itu saya melihat Abu Darda radhiyallahu anhu duduk sendirian nangis. Duduk sendirian nangis. Padahal hari ini atau hari tersebut kaum muslimin berhasil menaklukkan Sibrus. Nah, fakultu, maka aku bertanya, ya Aba Darda, wahai sahabat Nabi Abu Darda, ma yubakika fi yawmin a'azzallahu fil Islam wa ahlahu. Apa gerangan yang membuat Anda ini menangis pada hari di mana Allah telah memuliakan agama Islam dan para pemeluknya? Ini kan hari kemenangan, kenapa menangis ya? Apa kata sahabat Abu Darda? Beliau berkata, waihaka ya Jubair. Perhatikan ya Jubair. Celaka kau Jubair. Mari perhatikan. Ma ahwanal khalq 'ala Allah idza adaa amrah. Lihat wahai Jubair. Lihat wahai Jubair, lihat. Begitu hinanya manusia itu apabila menyia-nyiakan perintah Allah. Lihat, begitu hinanya, yaitu begitu rendahnya, begitu remehnya. Ya, manusia itu apabila dia meninggalkan perintah Allah, apabila dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian Abu Darda mengatakan, baina hiya ummatun qahiratun dhahiratun lahum mulk. Bukankah sebelumnya negara ini adalah negara yang besar, yang terkenal, mereka memiliki kerajaan yang diakui. Taraku amrallah fasaru ila matar. Tetapi mereka meninggalkan perintah Allah, maka jadilah mereka seperti yang kamu lihat sekarang, hancur. Hancur mereka. Nah, ini juga sebagai pelajaran bahwa kemaksiatan satu masyarakat, ya, suatu masyarakat itu juga dapat membahayakan suatu negeri. Suatu negeri tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengirim orang-orang yang memiliki kekuatan penuh dengan kezaliman kemudian menguasai negeri tersebut. Nasallallahu taala salam wa afiyah, semoga Allah SWT menjaga negeri kita, menjaga agama kita, dan memberikan petunjuk serta membimbing kita semua dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala dosa dan kemaksiatan. Wa qala Ali bin al-Ja'ad anba'na Syu'bah bin Amr bin Murrah qala Ali bin al-Ja'ad berkata, kami diberitakan oleh Syu'bah an Amr dari Amr bin Murrah berkata, sami'tu Abi Abal Bahtari atau Bukhtari, saya mendengar Abul Bukhtari mengatakan, akhbirni man sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Akhbarani,
menceritakan kepadaku seorang sahabat yang mendengar langsung kepada Nabi SAW. Beliau berkata, lan yahlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim. Manusia itu tidak akan pernah hancur atau binasa kecuali mereka banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa dengan menerjang larangan Allah atau berpaling tidak menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan kepadanya. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa menjaga diri dari maksiat berarti menjaga diri dari kebinasaan, menjaga diri dari kehancuran. Baik. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari hadis Ummi Salamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummatihi, ammahumullahu bi'adzabin min indih." Apabila maksiat-maksiat telah tersebar di antara umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan dengan rata dengan azab dari sisinya. Dengan azab dari sisinya. Ini bagaimana Rasulullah mengabarkan dampak dari maksiat yang lebih besar ketika tersebar dan tidak ada yang mencegahnya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar antara mereka. Nah, fakultu ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan bahwasanya dosa apabila tersebar, nah, maka Allah akan menimpakan siksa yang merata tersebar kepada semua penduduk negeri. Maka sahabat bertanya, ada di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, ama fihim yawma'idin unasun salihun. Ya Rasulullah, apakah di antara yang diadab tersebut pada hari tersebut ada orang-orang yang soleh? Ada orang yang soleh. Dan bisa jadi ada orang yang soleh di antara mereka. Qala, Rasulullah menjawab, bala. Tentu. Ya, tentu. Orang soleh juga kena. Qultu fa kaifa yusna' bi ulaik? Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang soleh tersebut? Maka Rasulullah menjawab, yusibuhum ma asaban nas. Mereka akan ditimpa apa yang menimpa orang lain. Summa yasiruna ila maghfirati minallah wa ridwanin. Tetapi musibah yang menimpa mereka ini adalah sebagai ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan adab. Bagi orang yang beriman bukanlah azab. Tapi mereka juga kena timpa musibah tersebut. Namun ini di sisi Allah sebagai ampunan dan ridha dari sisinya. Nah, dari sini kita tahu teman-teman bahwasanya kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Apabila telah tersebar. Ya, merayap di suatu tempat, di suatu negeri, atau di satu desa, di satu gang di RT kita. Nah, maka Allah bisa jadi akan menimpakan azab yang rata, kena semuanya di tempat tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah kita ridho dengan maksiat-maksiat yang ditampakkan dengan terang-terangan yang kita lihat di tempat kita. Jangan sampai pernah kita ridho. Kita harus mengingkarinya sesuai dengan kemampuan kita. Mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Mampu dengan lisan, maka nasihati dengan lisan. Tapi bila tidak mampu semuanya, kita harus mengingkari. Mendoakan. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberikan hidayah sehingga maksiat itu hilang. Kita berdoa kepada Allah agar orang-orang yang berwenang memiliki kekuatan itu
digerakkan hatinya oleh Allah untuk menghilangkannya. Jangan pernah kita ridho dengan maksiat ada di RT kita. Jangan pernah. Jangan pernah kita ridho pembukaan praktek penjual toko miras. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah kita ridho dengan adanya tempat-tempat untuk hiburan-hiburan malam atau yang lainnya sesuai dengan namanya. Jangan pernah kita ridho, bahaya. Terlebih juga apabila akan dibuka di negeri kita atau di kampung kita. Dan ini paling besar, yaitu praktek kesyirikan, praktek perdukunan, praktek sihir, praktek dan lain sebagainya, jenis-jenis semua itu syirik. Bahkan ini dosa yang paling besar. Jangan pernah kita ridho. Kalau kita tidak ridho, dan itu harus dengan dibukanya praktek perzinaan di RT kita, maka sesungguhnya kita harus lebih tidak ridho lagi di tempat tersebut ada praktek-praktek perdukunan seperti itu. Karena hal ini, karena dosa tersebut ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah taala murka kemudian menghempaskan dengan siksanya semua penduduk di tempat tersebut. Waliyadzubillah. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Rasulullah SAW mengabarkan hal demikian agar kita berhati-hati dari kemaksiatan apapun itu, dan agar kita saling mengingatkan, saling menasihati agar menjauhi dan jangan sampai terjatuh dalam kubangan dosa. Nah, kemudian juga di antara dampak atau bahaya dosa, bahwa dosa itu mencegah dan menghalangi rezeki. Menghalangi rezeki. Dan dalam kitab Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad, nah, meskipun sanadnya dhaif, tapi maknanya maksudnya itu benar. Dari hadis Tsauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna rajula la yuhramu rizqa bid-dambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang itu benar-benar tercegah dari rezekinya disebabkan dosa yang terus-menerus dia kerjakan. Hati-hati. 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 Makanya di antara yang boleh kita koreksi di awal-awal ketika kita kesulitan rezeki adalah dosa. Lalu bertobat kepada Allah. Nah, perbaiki diri kita. Perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Tinggalkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Niscaya Allah akan membuka rezekinya. Lalu kemudian di sini ada beberapa hadis yang lain yang disebutkan oleh beliau di sini. Terdapat dalam Marasil Al-Hasan, ini kitab-kitab itu hadis-hadis mursalnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara tabi'in yang mursalnya itu dianggap sahih, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu hadhil ummah tahta yadillah wa fi kanfihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa man lam yuzakki sulaha'uha hujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha fa idahum fa'ilu dzalika rafa'allahu yadahu anhum.
summa sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al adab summa sabarahumullah bil faqr wal faqr. Apa kata Rasulullah SAW? Umat ini akan selalu berada di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bawah perlindungan Allah. Allah mencukupi mereka, ya. Malam yumali qurra'aha umara'aha. Ya. Selama ahli-ahli membaca Al-Qur'an, ulama mereka itu tidak menjilat para penguasanya. Dan selama orang-orang soleh mereka tidak mensucikan orang-orang yang jelek, yaitu mengingkari. Orang-orang yang soleh mengingkari. Para ulamanya juga mengingkari pemimpinnya bila mendapati kesalahan, tidak menjilat. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraraha. Dan selama orang-orang yang baik di antara mereka itu tidak memberikan kemudahan bagi yang buruk-buruk. Maka selama ini, selama ada amar ma'ruf nahi munkar, intinya Allah akan selalu melindungi umat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'idahum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum. Tetapi apabila mereka melakukan hal tersebut, hal-hal yang tadi dilakukan, maka Allah pasti akan mengangkat tangannya dari mereka, tangan pelindungannya. Summa sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al adab. Kemudian Allah akan menjadikan orang-orang yang penuh dengan kezaliman dan kesombongan berkuasa bagi mereka. Berkuasa di negeri mereka. Kemudian mereka pun mengganggu dan berbuat zalim serta berbuat keburukan kepada mereka. Summa darabahumullah bil faqr wal faqr. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dalam waktu yang panjang, yaitu kefakiran dan kemiskinan. Waliyadzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara akibat dosa dan maksiat yang dilakukan, ya sudah menyebar dan dilakukan oleh suatu masyarakat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut pelindungannya dan menjadikan penguasa bagi mereka orang yang zalim. Orang yang buruk yang akan terus menyakiti mereka, yang akan terus menyiksa mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya masyarakat yang keadaannya seperti ini, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah. Jalan keluarnya adalah dia ketahui, setelah dia tahu bahwa sebabnya adalah dosa, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Rubahlah dosa itu dengan ketaatan. Ya, tinggalkan keburukan-keburukan untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Sungguh demi Allah, apabila satu negeri masyarakatnya melakukan yang demikian, niscaya Allah Ta'ala akan mencabut hukumannya. Allah Ta'ala akan mencabut siksaannya dan mengganti bagi dia pemimpin yang lebih baik. Pemimpin yang menyayangi mereka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya. Wa fi aidan anhu qala Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuq. Hampir lagi, ya, hampir lagi, sebentar lagi, atau hampir saja, semua umat akan berbondong-bondong mendatangi kalian dari segala penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha.
Seperti beberapa orang yang akan makan mengelilingi makanan yang berada di wadahnya, di nampannya. Bagaimana? Bagaimana kalau ada satu makanan diletakkan di nampan, kemudian ada 5 atau 6 orang yang mengelilinginya. Dikelilingi, kemudian semuanya mengambil dari makanan tersebut dan memakannya. Sungguh umat ini, kata Rasulullah SAW, ya, sangat hampir lagi akan keadaannya seperti itu. Dan itu bisa dikatakan telah terjadi di zaman ini. Bagaimana kaum muslimin di zaman ini dijajah dari banyak sisi. Ya, dari kanan, dari kiri, dari utara, dari selatan. Nah, semuanya mengambil manfaat dan menyiksa kaum muslimin. Rasulullah bilang ini ketika di zamannya masih hidup, dan itu benar. Apa yang kita lihat bisa jadi ini adalah bukti atau terjadi apa yang telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, amin qillatin bina yauma idin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Kok sampai kita itu menjadi menjadi sasaran semua umat, semua negeri? Qala, maka Rasulullah menjawab, antum yauma idin katsir. Saat itu kalian tuh jumlahnya banyak. Kata Rasulullah, banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Tetapi kalian itu hanya seperti busa. Ya, seperti busa. Busanya yaitu busa yang terombang-ambing oleh air yang mengalir, yaitu banjir bandang. Bagaimana busa yang di banjir bandang itu banyak di atas, tapi dia terombang-ambing, ikut air, ikut semua arus, kanan ya kanan, kiri ya kiri, ke bawah ya ke bawah, lompat ya lompat. Gak ada prinsip, jauh dari agama sebagai prinsipnya, jauh. Ada mode begini, ikut begini. Ada mode dari barat begini, ikut begini. Ada syiar non-Islam begini, ikut begini. Sampai tidak bisa membedakan mana yang Islam, mana yang non-Islam. Tidak ada prinsip. Nah, ini penyebabnya. Karena jauhnya dari Islam. Ya, karena maksiat, karena dosa. Sekarang kita bisa melihat di negeri kita hampir sulit membedakan mana yang muslim, mana yang non-muslim. Sulit. Sebab muslimnya tidak tampak pada dia keislamannya. Hanya ketika sholat Jumat dan Idul Fitri. Selain itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Di tempat-tempat maksiat, ya muslim. Dalam perayaan-perayaan non-muslim pun, ya ada muslim. Kegiatan-kegiatan non-kafir, kegiatan-kegiatan orang kafir pun muslim ada di situ. Nah, mana Islamnya? Nah, ini penyebabnya. Ini penyebabnya, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah tahu sebab suatu penyakit, sebab suatu musibah, maka mengobatinya adalah dengan cara apa? Mencabut sebabnya ini, mengobati sebabnya ini. Mencarikan obat yang tepat, kemudian kita obati. Oleh karena itu, untuk mengembalikan Islam kepada kejayaannya adalah dengan umat ini kembali kepada Islam yang seutuhnya. Kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabatnya ketika itu. Nah, kita lanjutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian itu hanya seperti busa yang terombang-ambing oleh air banjir bandang.
tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Karena itulah ketakutan yang ada di hati musuh kalian dicabut. Nah, bagaimana mereka takut bahwa kita nggak punya prinsip? Bagaimana mereka takut bahwa kita ikut kegiatan-kegiatan siar-siar mereka? Bagaimana mereka bisa takut? Wa yaj'al fi qulubikum wan, sebaliknya justru Allah Subhanahu wa taala memasukkan di hati mereka yang namanya wahan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal wahan, apa wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Demikian mungkin yang dapat disampaikan saudara-saudaraku seiman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.